tahu bahwa persyaratan PCR yang kita mau untuk tes DNA kita itu ada dua utamanya, yaitu genom DNA yang tadi saya bilang saya sebutkan apa aja sumbernya. Kemudian yang kedua adalah primer atau marker. Nah, markernya ini adalah sekuen unik DNA yang terdiri dari 20 sampai 30 basa dan sebagai titik awal dari sintetik DNA. Jadi di sini nih misalkan ya. Ini targetnya di sini. Berarti saya mesti bikin primer di sini nih. Di sini. Itu namanya primer. Jadi hanya mengapit daerah target yang kita mau. Gitu. Lanjut, Pak. Kemudian ini saya bilang, kita harus mengisolasi genom DNA karena kita perlukan untuk PCR tadi. Kita sebutnya untuk cetakan DNA. Mulai ada 4 proses. Pertama kita melisiskan sel, yang kedua mengisolasi DNA biasanya dengan bantuan enzim. Kemudian yang ketiga itu presipitasi DNA atau pemurnian DNA dan kuantifikasi. Nah, ini adalah untuk melisiskan sel karena kenapa harus dilisis selnya? Karena kan DNA adanya di dalam inti sel. Jadi untuk dikeluarkannya harus dilisis dulu gitu. Kira-kira Bapak Ibu ngerti nggak ya sampai sini saya ngomong? Ya, mohon maaf agak sedikit rumit memang, tapi saya berusaha untuk menyampaikan lebih mudah gitu ya. Mohon maaf. Lanjut, Pak. Nah, ini proses yang kedua, ekstraksi. Jadi ada yang pakai pelarut organik, macam-macam sebenarnya. Tapi kalau saat ini di zaman now ya, kita pakai kit aja. Jadi nggak perlu pakai lisis gitu, enggak. Pakai kit aja, itu 1 jam, nggak nyampe 1 jam kita udah dapat DNA-nya. Dengan volume darah yang kecil, misalkan kita volume darahnya cuma 500 mikro, gitu. Itu bisa pakai kit aja. Jadi sekarang nggak susah Bapak Ibu, kit banyak sekarang, jadi nggak perlu pakai yang manual, gitu. Lanjut, Pak. Cuma tetap aja prinsipnya harus dipelajari, biar tahu apa sih ada yang terjadi di dalam DNA kita, gitu kan. Dan hasilnya seperti apa. Nah, ini untuk presipitasi, untuk pemurnian DNA. Kenapa? Karena kita harus memastikan bahwa DNA yang kita dapat itu adalah DNA yang nanti supaya tidak. BRI Liga 1 New Season. Saksikan di video. Hasilnya nggak valid itu nggak boleh. Gitu. Apalagi kalau untuk forensik ya Bapak Ibu. Itu sama sekali dilarang, wajib dilarang, tidak ada kontaminasi itu. Udah banyak banget tuh. Lanjut, Pak. Kemudian kita perlu marker yang tadi saya bilang, DNA unik ya. Macam-macam sih untuk penanda itu. Ada yang secara biochemical marker, jadi pakai enzim, tapi kita nggak pakai karena itu sulit. Kemudian ada molecular marker. Nah, molecular marker itu ada banyak. Kita nggak pakai ini semua karena kenapa? Yang 3 ini agak rumit pembacaannya. Jadi makin kesini ilmu itu makin berkembang. Jadi makin mudah kita untuk bisa mengerti dan makin mudah kita untuk bisa mencari tahu apa yang terjadi dan apa perbedaan di dalamnya. Gitu. Lanjut, Pak. Nah, ini saya buletin ya di sini. Saya itu dapat bisikan, katanya pakai STR aja. Jadi saya buletin STR-nya aja. Short tandem repeat. Short tandem repeat itu merupakan termasuk marker mikrosatelit. Ya, di mana bisa digunakan hanya sampelnya itu yang sudah terdegradasi. Yang tadi misalkan yang tentara Jepang ya, gitu. Itu kan DNA-nya udah lama. Mungkin juga udah tercampur tanah, tercampur jamur segala macam. Nah, itu bisa digunakan mikrosatelit. Itu lebih mudah gitu. Saya pernah penelitian, saya pernah ikut project Australia, Indonesia, itu pakai mikrosatelit marker. Itu sekitar 250-an panel mikrosatelit marker dengan sampel 6.000 sampel. Itu powerful, Pak. Saya ngeliat sendiri bagaimana kalau pakai mikrosatelit itu bisa membedakan ayah dan ibu. Kalau misalkan itu beda gitu ya, itu kelihatan, Pak. Itu langsung di exclude dari sampel. Gitu. Saya makanya pas dibilang di sini mau ini pakai STR, oh ya, kurang lebih saya dapat gambarannya gitu. Kemudian ya lanjut, Pak, tinggal 5 menit ya. Nah,
Nah, ini PCR komponennya, ada enzim, ada PCR parameter tadi, kemudian lanjut Pak. Yang lebih itu, nah ini dia, kenapa harus diamplifikasi supaya tadi kopinya bisa banyak dan bisa dibaca. Lanjut Pak. Kita langsung aja, ini untuk visualisasinya, jadi kita bisa melihat hasil PCR yang kita mau itu pakai ini, UV Transilluminator, dan ini hasilnya. Ini kebetulan punya saya sendiri, ini tuh membedakan sapi Bali, saya punya sampel sapi Bali, tapi saya nggak tahu jantan dan betina. Saya pakai primer SRY, ternyata saya punya sapi Bali cuma satu, dari saya kulit sampel ada 150 sampel, sapi Bali cuma satu. Yang lain betina semua. Gitu. Lanjut Pak. Nah, ini STR yang saya bilang tadi. Kenapa powerful? Karena tiap manusia itu beda-beda. Jadi saya punya kopi beda-beda. Sortan yang repeat itu artinya apa? Sekuen berulang. Gitu. Seperti itu, sekuen berulang. Jadi itu unik di tiap orang itu beda-beda. Yang saya bilang tadi, makanya setiap orang itu punya penanda masing-masing. Lanjut Pak. Ini caranya sama kayak tadi, swab DNA, PCR, electrophoresis, dan visualize. Lanjut. Nah, ini yang intinya sebenarnya ya. Ini tuh kenapa saya bilang unik? Karena tiap orang itu punya dua alel. Alel pewarisan dari bapak, alel pewarisan dari ibu. Gitu. Nah, kalau ditelusuri itu, misalkan anak nih bisa dilihat ya. Ini ada yang sama nggak bapak ibu ke sini? Nggak ada yang sama, karena ini memang tidak ada tidak ada kaitannya masing-masing. Nih, nggak ada yang sama. Lanjut Pak. Nah, ini bisa dilihat. Ilustrasinya gampang. Ada ayah, ada ibu, ada ayah, ada anak 1, 2, 3. Ini bisa dilihat. Anak 1 itu punya satu garis ya, satu alel. Kita sebut satu alel dari bapak, dari ibu. Dan anak 1 ini juga punya alel dari bapak. Sama tuh, 1, 2. Ini ada nggak di sini? Ini ada 1. Tapi dia, lihat sini, di bawah sini ada 1 lagi. Jadi ini bisa mengungkap kebenaran dari ini anak siapa. Nah, ini juga bisa di tracing ke atas gitu. Kalau memang di atas ibu ayah itu ada kakek, nenek, semuanya itu sama. Polanya itu sama. Gitu, Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, ini yang dibilang ya kromosom kurang lebih ya. Gitu, langsung aja. Terus. Oke ya, ini sortan repeat. Terus Pak, lagi. Ini agak susah lagi, terus lagi Pak. Lanjut, kita lanjut aja. Ya, ini yang kita bilang mtDNA, YSTR, SNP. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya, ini lanjut lagi aja. Saya mau ke yang ke SNP. Lanjut lagi, ini mitokondria DNA karena kita nggak ngebahas itu. Lanjut, ini YSTR kan sama kayak yang tadi di atas. Lanjut. Nah, ini SNP ya. Kenapa SNP itu bisa membedakan orang? Yang saya bilang tadi, ini jelas contohnya. Tiap orang itu punya mutasi beda-beda. Gitu. Itu bisa Oke, ya udah. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Memang waktunya sedikit, sedangkan genetika itu ilmu yang sangat luas ya. Gitu. Mohon maaf kalau penyampaian ini masih sedikit sulit. Karena tahu genetika itu sangat sulit ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rere, Bu Indrawati, Kepala Lab dari Lab Genomik Badan Riset Inovasi Nasional. Intinya, pokoknya semua itu ada disiplin ilmunya dan punya prosedur yang sangat kuat dan ketat. Betul. Ya, betul. Oke. Ya, karena waktunya tadi kan pembukaan tadi kita juga telat. Nggih, matur nuwun. Jadi kita langsung ke pendalaman ke materi tanya jawab. Ya, langsung ke materi tanya jawab terkait mengenai misalkan kurang jelasan di tes DNA bisa ditanyakan. Nggih, monggo kami buka 3 penanya untuk bertanya secara singkat.